Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul The First Night with the Duke, atau ada judul satu lagi, I Took the Male Lead's First Night. Oke, drama ini ditayangkan di Network KBS 2 sebanyak 12 episode dan sudah selesai tayang di bulan Juli yang kemarin. Genrenya fantasi romance ya, ini bener banget fantasi romance. Nah, sebenarnya yang bikin Mai mau nonton drama ini adalah lead male-nya, yaitu Ok Taecyeon. Nah, untuk Taecyeon sendiri banyak dramanya sudah Mai tonton ya. Ayo kita cek drama Taecyeon mana saja yang sudah Mai tonton. Tentunya Mai kenal Taecyeon dari zaman K-pop Gen 2. Jadi Taecyeon ini adalah idol turn actor. Sudah lama banget berkelana di dunia K-pop, tentunya dia dari grup 2PM ya, K-pop grup 2PM. Dan setelah itu dia jadi aktor tuh, kelahiran tahun 88. Terkenal banget dia, salah satu visual di 2PM if I'm not mistaken ya. Nah, dia Mai pernah nonton dia sebelum ini, itu di tahun 2023 di drama Heartbeat. Nah, di drama Heartbeat ini lucu karena berkesan banget buat Mai, dia jadi vampir ya. Itu beda banget sama karakter dia yang di drama kali ini. Nah, menurut Mai menarik gitu ya. Dan sebelumnya lagi di drama Blind di tahun 2022. Ini drama per detektifan ya. Dan sebelumnya lagi di Secret Royal Inspector Enjoy. Ini agak kocak juga peran dia. Yang sebelumnya lagi di drama Vincenzo. Nah, Vincenzo di tahun 2021 ini beda banget dia. Dia jadi antagonis. Wah, itu Mai benar-benar kaget ya. Dia kelihatannya kayak ya begitu-begitu, tapi ternyata dia antagonis. Keren banget acting dia. Nah, kalau pertama kali benar sih Mai nonton dia di drama Dream High di tahun 2011. Itu dia sebenarnya debut actingnya di tahun 2010 ya. 2011 Mai nonton dia pertama kali. Dan untuk Mai yang sudah mengamati dia dari tahun 2011 loncat ke 2021, itu aja acting dia udah beda banget ya. Apalagi sampai ke 2025. Berarti sudah 15 tahun ya di dunia K-drama Taecyeon. Nah, selain itu juga tentunya Mai kenal banget sama lead female, yaitu Sohyun, yang juga idol turn actress ya. Jadi dia dari K-pop girl group Girls' Generation. Kalau kita cerita soal Gen 2 ya. Mai ini kan penggemarnya Super Junior ya. Jadi Mai adalah ELF, Everlasting Friend. Dan dulu tuh lucunya gini ya. Kalau kamu penggemar K-pop apalagi dari Gen 2 gitu ya, atau lebih awal lagi dari itu, agak jarang ya kalau di Indo lebih awal dari itu, agak jarang ya. Mai termasuk gen pertama fans K-pop di Indonesia. Nah, biasanya nih kalau ELF, penggemarnya Super Junior itu pasti nggak suka sama Sone, penggemarnya Girls' Generation. Jadi kita tuh kayak suka bickering gitu ya. Ada-ada aja yang diberantemin gitu. Nah, jadi Mai juga dulu nggak suka sama Girls' Generation gitu ya. Meskipun ya Girls' Generation sama Super Junior baik-baik aja. Mereka baik-baik aja hubungannya. Tapi kenapa ya fansnya? Tapi masa-masa itu udah berlalu ya. Mai nggak gitu lagi sekarang ya. Sekarang kayak ya terserah lah. Biasanya kalau fans-fans baru ya yang agak labil. Waktu itu kan Mai baru gitu kan. Itu hitungannya maksud Mai gitu. Nah, si Sohyun nih cantik banget ya. Dulu waktu dia masih di Girls' Generation itu Mai nggak bisa bedain mereka yang mana coba. Sampai sekarang Mai masih kesulitan untuk membandingkan nama-nama ya, tahu nama-nama member girl group. Masih agak susah. Kecuali yang memang beda banget gitu ya. Oke, Sohyun. Sebelum ini Mai nonton dia di drama wah, lama banget ya. Ternyata Mai nonton dia tuh di drama Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo. Ini adalah drama patah hati satu
abad ke-21 sepertinya ya. Kamu kalau penggemar K-drama dari tahun itu masih menantikan sequel drama Moon Lovers, iya nggak sih sampai sekarang? Dan Mai sudah berapa kali juga bilang di setiap artikel yang membahas Moon Lovers, Mai bersedia menulis skenario-nya kalau memang dibutuhkan sequelnya ya. Sudah ada lagi idenya di kepala Mai. Ayolah, please. Make it come true, please. Tapi pemainnya Mai nggak mau ganti-ganti gitu ya. Mau yang tetap kayak kemarin. Aduh, ini drama nostalgia yang, gila banget ya. Tahun 2016 loh. Gila banget. Nah, ternyata baru 2 drama dia yang Mai benar-benar tonton ya. Tapi acting dia bagus. Jadi dari 2016 ke 2025, 9 tahun udah berubah banget acting dia ya. Mai suka banget ngelihatnya, apalagi di drama ini. Oke, kita bahas yuk drama The First Night with the Duke. Nah, jadi di sini So Hyun berperan sebagai Cha Son Chek atau K. Jadi dia berperan sebagai 2 orang, ini apa sih maksudnya ya? Jadi karena ini bergenre fantasi romance gitu, jadi dia start di tahun 2025 ketika sosok K itu dikenal sebagai mahasiswi yang agak dibully jatuhnya ya di kampusnya. Itu sebenarnya dibulinya karena bukan kesalahan dia gitu ya, kasihan banget ya. Jadi dia dicap merebut pacar sahabatnya, enggak gitu. Padahal yang brengsek pacar sahabatnya, yang dia bilang mau ninggalin sahabatnya dan nembak So Hyun, kan, nembak si K gitu kan. Nah, padahal yang brengsek siapa gitu kan. Nah, si K jadi suka menyendiri ya. Dan dia itu jadi penggemar webtoon. Jadi dia suka baca webtoon, guys. Nah, webtoonnya ini judulnya apa ya? Mai agak lupa. Tiran, sesuatu obsesif tiran atau apa ya? Tiran yang obsesi. Tiran yang terobsesi, seperti itu ya. Kalau correct me if I'm wrong, kayaknya bener ya. Tiran yang terobsesi. Nah, jadi dia kerjaan dia tiap hari ya nungguin webtoon itu diupdate. Kayak Mai nunggu K-drama ya, enggak juga. Mai bisa agak kontrol aja akhirnya ini ya. Nah, jadi kayak gitu. Dan suatu hari katanya nih webtoon itu mau di stop gitu. Karena mungkin pembacanya tidak banyak karena jalan ceritanya cuman ya kayak gitu-gitu aja, guys. Jadi kurang seru. Dan K itu marah karena dramanya mau karena webtoonnya mau di stop gitu kan. Karena webtoon itu adalah istilahnya vitamin dia lah ya untuk bertahan hidup gitu kan. Nah, jadi karena dia marah gitu, dia sampai nulis ke penulisnya di kolom komentar, dia bilang, "Kamu ini gimana sih?" Istilahnya dia jadi marah dan mengkritik si penulisnya ya. Dan penulisnya bilang begini, kalau memang gitu, kalau memang kamu ngerasa bisa menulis lebih baik dari aku, kamu aja yang nulis ceritanya. Nah, setelah itulah si K ternyata masuk ke cerita The First Night with the Duke ya. Bukan ya, cerita yang tirannya obsesif itu. Dia masuk ke dalamnya gitu. Nah, ini kayak it's not the first time ya yang kayak temanya itu masuk ke suatu cerita gitu. Mai juga pernah bikin ya pernah bikin novel yang kayak gitu, tapi belum selesai gitu, belum Mai lanjut. Agak mirip, ide dasarnya tuh masuk ke cerita, tapi ya setelah itu pengembangannya beda gitu ya. Nah, si K ternyata jadi salah satu pemeran minor di tiran yang obsesif, namanya adalah Cha Son Chek. Jadi dia nih jadi inget-inget, kok aku dipanggil Son Chek, dia bilang gitu ya. Nah, ini latarnya di zaman dulu gitu ya. Jadi bukan di tahun 2025 gitu. Nah, jadi dia jadi Cha Son Chek dan dia baru ingat kalau Cha Son Chek itu cuma pemeran minor. Dia adalah temannya tokoh utama, bahkan bukan teman dekat ya, kayak she just exists there. Gak banyak perannya ya, selalu ada di samping. Juga bukan sampai teman-teman dekat. Kamu tahu kalau teman dekat kan selalu ada, pokoknya screen time-nya banyak gitu. Kalau dia enggak gitu ya. Ini suara Mai.
Nah, jadi dia itu benar-benar kayak peran sampingan guys, ya. Dan di situ Cha Son-cek ketemulah dengan idola dia, yaitu lead female ya. Dia suka banget sama lead female ya. Di sini Cho Eun-e yang diperankan oleh Kwon Han Sol. Mai tuh ngerasa pernah lihat si Kwon Han Sol ini di mana gitu. Kwon Han Sol, kayak pernah lihat gitu ya. Kayak, oh dia ada di drama The Witch. I see. Berarti nggak lama sebelum ini. Oh, dan juga di drama Duna. I see. She would never know. Ekstrakurikuler. Oh, pantas ya, pantas nih nggak asing. I see. Nah, jadi dia ada lead female-nya yang diidolakan gitu ya. Seneng banget dia ketemu sama lead female-nya. Dan juga dia ketemu dengan Jong Soo Gyeong. Di sini diperankan oleh So Bum June. Sebentar. Kita cek dulu nama Korea. So Bum Jun. Kenapa di June ya? Mungkin ini nama stage name-nya gitu ya. Belum pernah. Oh, ada dia di drama Rookie Cops, lama banget ya. Nah dia ini adalah teman dekatnya si lead male gitu ya, teman dekat, teman akrab. Dan dia ketemu juga dengan Ji Hae-won di sini yang berperan sebagai Do Hwa-son. Kamu kalau lihat muka dia tuh langsung ngeh kalau dia itu peran antagonis. Soalnya mukanya antagonis banget. Tapi nanti ada plot twistnya guys, perannya Do Hwa-son ini ya. Do Hwa-son sendiri adalah putri bangsawan, putri seorang menteri loh ya. Oh, dia ada di drama It's Okay to Not Be Okay. Ini sih peran-peran utamanya. Dan tentu saja dia ketemu dengan lead male di cerita tiranya obsesif itu, yaitu Ibon yang diperankan oleh Taecyeon. Jadi Ibon adalah seorang pangeran ya, yang sebenarnya malang banget hidup dia ya, karena dia itu dijadikan anjing pemburu oleh raja gitu. Sebenarnya dia terpaksa melakukan pembunuhan untuk raja karena waktu itu omanya melakukan suatu kesalahan dan terbunuh. Dan saat itu raja yang naik tahta ini, sebenarnya raja ini juga naik tahta dengan tidak baik-baik gitu ya, melalui pertumpahan darah juga gitu. Jadi dia adalah pamannya Ibon jatuhnya gitu ya. Nah jadi karena istrinya omanya si Ibon itu melakukan kesalahan dan terbunuh, apanya Ibon nyaris dibunuh juga, sampai Ibon itu minta pengampunan sama raja gitu ya. Dia bilang, aku akan melakukan apapun kalau kau mengampuni apaku. Jadi dia menjadi anjing pemburu si raja, dan raja tidak membunuh apanya Ibon gitu. Sedangkan saudara Ibon yang lain, pangeran juga nih, Prince Igyu yang diperankan oleh Lee Tae-son, ini nasibnya tidak sebaik Ibon gitu ya. Orang tua dia terbunuh gitu, dan dia tidak setuju dengan Ibon yang malah memilih untuk berbakti kepada raja gitu. Kayaknya dia tuh tidak begitu tahu juga kalau sebenarnya Ibon itu terpaksa juga melakukan itu kan untuk keselamatan apanya gitu. Nah sedangkan kedua orang tuanya si Igyu mati itu, dan Igyu juga diasingkan ke tempat lain gitu. Sampai suatu hari dia balik lagi. Oke, si Lee Tae-son ini di mana Mai pernah nonton dia ya? Ini juga wajah-wajah yang tidak asing loh, serius ya. Our Blooming Youth. Kalau yang paling baru, sebentar, lagunya dikit banget, OST-nya cuma 4, padahal lagunya bagus-bagus ya. Give me a minute. Oke, terus Hotel de Luna, ID Gangnam Beauty, Suits. Oh, ini mah ketemu dia cukup banyak gitu ya berarti ya. Hampir sebanyak Taecyeon ya. Oke, atas wajahnya nggak asing gitu ya.
Nah suatu hari Igyu balik gitu, nah itu akan membuat menurut Mai kedatangan dia adalah part ketiga dari drama ini ya. Kalau Mai bisa bagi drama ini menjadi 3 part gitu ya. Episode 1 sampai 6 itu ya bagaimana Kei menyesuaikan diri menjadi Cha Son-cek gitu. Dan itu kocak banget sih ya. Pada suatu hari Cha Son-cek itu mabuk ya. Dia membuat koktail coba di zaman Joseon atau zaman apa gitu ya, bisa buat koktail gitu ya. Dan suatu hari karena dia mabuk berat ya, karena dia mabuk berat, dia jadi melakukan kesalahan silsu dengan Ibon gitu ya. Dan ketika dia bangun dia be like, oh, kenapa? Apa aku diperkosa gitu? Padahal Ibon bilang, kamu yang tidak melepaskan aku gitu ya. Nah jadi mereka melakukan hubungan 1 malam ya. Dan setelah itu ternyata nih si Ibon yang sangat terobsesi dengan kata pertama, pengalaman pertama, dan itu adalah pengalaman pertama untuk Ibon. Jadi dia jatuh cinta dengan Cha Son-cek semenjak malam itu. Dan masih banyak alasan lain yang membuat Ibon itu jatuh cinta pada Cha Son-cek. Dan Son-cek itu padahal sudah menahan diri, dia bilang, aku hanya tokoh sampingan, dia bilang. Jadi dia beberapa kali mencoba menyatukan Ibon dan Chon-e meskipun itu tidak berhasil. Dan malahannya guys, memang sih di cerita itu temennya si Ibon tadi, Jong Soo-gyum, itu kan menjadi second lead male kalau kita bilang gitu ya. Nah, tapi karena Ibonnya jatuh cinta dengan Cha Son-cek, jadi Soo-gyum itu meminta bantuan Son-cek untuk menjadi mak comblang antara dia dan Chon-e. Nah, jadi Do Hwa-sung yang awalnya itu menganggap En-e yang menjadi saingan dia, malahan sekarang saingannya Cha Son-cek dong ya. Dan mereka sampai mengikuti audisi untuk ini ya, bisa menikah dengan Ibon. Padahal Ibon itu sebenarnya pengen menikahi Cha Son-cek gitu ya, tapi nggak dikasih oleh raja karena banyak konspirasi juga, nggak dikasih juga oleh Ibu Suri yang memihak Do Hwa-sung. Jadi Do Hwa-sungnya masih ada hubungan dengan Ibu Suri lah kayak gitu ya, disayang Ibu Suri. Nah, sampai mereka bertiga berkompetisi tuh mendapatkan hati Ibon. Son-cek pun yang pertama menolak Ibon, sampai akhirnya dia jadi suka juga dengan Ibon karena Ibon tulus banget gitu ya, meskipun dia orangnya sangat posesif. Tapi dia berhasil membuat Cha Son-cek jatuh cinta dengan dia. Dan akhirnya tuh menurut Mai titik balik drama ini part 2 ya, menurut Mai menarik banget, itu terjadi di episode 7 ya, kamu bisa lihat ya, dimana di situ Son-cek mendadak menjadi tokoh utama dari tiran yang terobsesi ya. Dan drama itu pun menjadi viral ya, dan banyak komen-komen dari orang mengatakan bahwa wow, drama ini berubah banget ya semenjak tokoh utamanya bukan lagi Chon-e tapi Cha Son-cek. Nah jadi Cha Son-cek sedang menulis ya, meskipun sebenarnya dia bukan penulis utamanya, dia sedang menulis cerita dia sendiri ya, beneran di tiran yang obsesif. Nah jadi ceritanya jadi makin seru ketika Cha Son-cek itu sampai ada yang ingin membunuh Cha Son-cek ya, karena mendadak dia menjadi tokoh utama gitu ya, mendadak dia mendapatkan semua sorotan itu. Dan masalah Ibon juga ya, yang menjadi pemburu raja, jadi dia membunuh karena disuruh raja gitu kan ya. Sebenarnya dia tidak ingin membunuh lagi, tapi gimana ya dia bisa menolak perintah raja gitu ya. Dan bagaimana cara dia bisa melindungi Cha Son-cek? Itu keluarga Son-cek nggak setuju loh sama Ibon. Bukan keluarganya sih sebenarnya, lebih ke apanya Son-cek ya tidak setuju dengan Ibon, karena reputasi Ibon yang tidak baik itu sebagai seorang pembunuh. Nah, Chon-e pun, apa yang akan dilakukan Chon-e ya, seorang yang sangat polos, yang sebenarnya harusnya menjadi seorang lead female, itu jadi gimana? Jadi nggak dia dengan Jong Soo-gyum gitu ya? Jong Soo-gyum di satu sisi adalah sahabat yang setia banget dengan Ibon, sampai meskipun ketika dia diancam ya untuk memilih Ibon atau apanya, dia tetap memilih Ibon. Wow, jarang banget punya sahabat bisa yang kayak gini ya. Do Hwa-sung juga, Mai bilang tadi ada plot twistnya.
Jadi dia kayak gimana nih? Ya, plot twistnya kayak gimana? Nggak sepenuhnya antagonis, jadi dia ngapain tuh? Dan Prince Igyu suatu hari balik, dan dia ternyata sangat mengenal Cha Son-cek. Dan dia bisa merasakan kalau Cha Son-cek itu bukan Cha Son-cek yang dulu. Nalo. Dan Prince Igyu juga membawa misi yang lain karena ingat dia tidak suka dengan Ibon. Ingat itu ya. Dan juga bagaimana dengan Kei. Mai punya sedikit hint buat kamu ya. Kalau Kei itu dan Cha Son-cek ya, mereka itu bertukar peran. Ya. Jadi Cha Son-cek yang di Tiran yang Obsesif menjadi Kei yang di dunia nyata menjadi Cha Son-cek. Itu ada spoilernya buat kamu. Penasaran? Nonton dramanya The First Night with the Duke. Lanjut, ini mau cek dulu ini penyanyi siapa aja ya. Oh, nggak begitu kenal, tapi yang namanya band ini untuk lagu terakhir ya, sesudah ini ya. Itu sering nyanyi di OST juga ya. Oke. Banyak wajah-wajah yang kamu bakal ngerasa nggak asing juga ya. Ini keluarga Cha Son-cek ternyata sangat suportif, keren banget ya. Dia punya 3 upah yang aneh tapi perhatian gitu ya. Grupnya Ibon juga nih, ini pelayannya yang setia banget ya. Di Royal Palace, aduh ada rajanya. Oh, ternyata namanya Raja Suljong. Tapi Mai nggak suka sama raja ini ya. Agak nggak kompeten lah menurut Mai. Perannya banyak banget. Mai harus scrolling. Oke, di Asian Wiki ada episode ratingnya nih. Ternyata nggak tinggi loh guys. Jadi dia start di Nationwide dan Seoul itu di 3% di average-nya ya. Untuk tertinggi ternyata tidak bisa melewati 3,4%. Itu pun di episode kedua. Sedangkan terendah itu ada di 2,6 di episode 5 dan juga episode 11. Untuk episode endingnya di episode 12 itu 3,2%. Berarti balik lagi ke episode pertama kira-kira ya. Berarti viewersnya itu setia, maksudnya itu aja gitu ya. But why? Oke, kita lihat komen para netizen di Asian Wiki. Mau baca beberapa ya. I found it hard to watch this movie, but I'm seeing so many great comments about it, so I think I will rewatch. Sebenarnya tetap oke ya, kalau menurut Maya nggak sih? I love this drama until I read the webtoon. The last 3 episodes are like melodrama boring. Taekyon love great acting, yes, of course. This K-drama is quite engaging with a compelling plot and strong performances from the entire cast. I'm agree. Memang actingnya keren-keren banget ya. So-hyun is fun to watch, especially her charm in cocktail making scenes. The ending is also satisfying. Ya, endingnya sangat satisfying ya. Dan ini humornya banyak banget ya, kocak nih guys dramanya. Jadi bisa buat kamu yang mau melepas stres ya. Jadi nggak banyak yang serius-serius banget sih, banyak lucunya sih sebenarnya ya, banyak lucunya. Oke, Mai lihat ini di Google nih, audience rating summary-nya 4,7. That's not bad. Not bad ini 4,7 ya. Di IMDb 7,2 dari 10, agak rendah. Di Google user 72% yang menyukai TV show ini. Agak rendah. Agak rendah. Oke, ini ada yang kasih 4 bintang ya di Google rating summary-nya. It is a fantasy historical rom-com starring second generation K-pop idols turn actor Ok Taecyeon and So-hyun. It's funny, swoon-worthy, easy, romantic, comfort, heartwarming, enjoyable, fun, entertaining, stress buster.
where you don't need to think too much. Nah, bener kan Mai bilang apa? Oke, satu pendapat ya. Tapi dia kasih 4 bintang loh. I see. Kenapa rating drakor The First Night with the Duke hanya mencatat rata-rata rating 2,9%? The series is about a story of an ordinary college student's soul taking possession of the body of a minor character in a romance novel. Yang menurut Mai unik sebenarnya bagaimana dia mendapat minor character ya. Jadi dia bukan the lead female in the story. Itu menurut Mai sebenarnya agak unik ya. Tuh. Ini nih band, suaranya bagus banget ya, halus banget ya. Mai nggak akan bisa nyanyi lagu yang kayak gini, yakin lah. Kalau bisa jadi beda banget kayaknya feel-nya ya. Tidak ada ini. Dia itu barengan apa ya waktu itu? Oh, ini barengan Salon The Holmes ya. Ini Mai lagi nonton nih Salon The Holmes ya. Kayaknya barengan deh. Oke, I see. Oke. Seperti itu saja ternyata reviewnya yang bisa Mai cek. Nah, di isi wiki sendiri, drama ini mendapatkan user rating yang cukup tinggi yaitu 92. Sekarang Mai mau kasih drama ini rating sebesar berapa ya? Mereka kasih drama The First Night with the Duke rating sebesar 91. Jadi sudah di atas 89, itu artinya kamu wajib nonton juga drama kocak yang satu ini, The First Night with the Duke. Bagus kok guys, bagus ya. Beneran, kamu harus nonton. Ringan banget dramanya ya. Nah, untuk sekarang nih, Mai lagi nonton drama Salon The Holmes. Ini kalau nggak salah cuma ada 10 episode dan Mai itu udah di episode 3. Mau masuk episode 4. Sepertinya malam ini atau bisa lanjut ya. Agak-agak sibuk nih akhir-akhir ini. Minggu depan malah lebih sibuk lagi. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum hari Minggu depan. Ya, itu targetnya Mai. Nah, makasih banget nih buat kamu yang sudah setia di channelnya Mai, terutama untuk nontonin K-drama reviewnya Mai. Dan di sana Mai membahas berbagai K-drama dari berbagai genre. Kamu buka aja playlistnya, itu udah banyak banget K-drama review yang Mai lakukan ya. Dari tahun 2021 meskipun ada yang formatnya tidak sama ya dengan yang sekarang. Nah, jangan lupa kamu tinggalin jempol kamu di video-video yang muncul ya. Habis kamu nonton, tolong tinggalin jempolnya. Jadi Mai akan merasa semakin semangat untuk kasih kamu K-drama review. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya tuh, yang butuh referensi kalau mau nonton drama macam apa gitu. Karena Mai udah nonton banyak banget gitu ya. Kamu lihat, jangan-jangan udah Mai bahas gitu. Meskipun kadang-kadang mengandung sedikit spoiler ya. Kalau temen kamu nggak keberatan, bisa banget nih dengan K-drama reviewnya Mai. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu tuh nggak ketinggalan kalau ada konten-konten terbaru dari Mai. Dan kadang-kadang tidak hanya konten yang berhubungan dengan K-drama, tapi juga dengan hal-hal lainnya ya, seperti K-pop atau seperti tulisan-tulisan Mai ya, karena Mai juga penulis cerita gitu ya. Jadi please kamu subscribe dan tetap setia di channelnya Mai. Semangatin Mai dengan jempol kamu supaya Mai bisa cepat nonton dan bisa cepat kasih kamu drama reviewnya lagi. And see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.